Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 di sini kami akan mempresentasikan materi perkuliahan Psikologi Pendidikan mengenai chapter 14 yaitu Managing of Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kayla Chunisa dari kelompok 4. Di sini saya akan menerangkan outline pertama yaitu why classroom need to be managed effectively. Selanjutnya, di sini saya akan membahas satu management use in elementary and secondary schools classrooms. 2. The crowded, complex, and permanently charged classroom. Yang ketiga, getting off the right start. Yang keempat, emphasizing instruction and a positive classroom climate. Yang kelima, management goals and strategies. Selanjutnya, pembahasan yang pertama, at all levels of education, good manage design classrooms for optimal learning, creative positive environments for learning, establish and maintain rules, get students to complete actively ideal with problems, and use good communication strategies. Jadi, di semua tingkat pendidikan, manajer yang baik merancang ruang kelas untuk optimal belajar, menciptakan lingkungan yang positif untuk belajar, menetapkan dan memelihara aturan, mengajak siswa untuk bekerja sama, menangani masalah secara efektif, dan menggunakan komunikasi yang baik. Itu adalah salah satu strategi yang bagus untuk diterapkan dalam manajemen sekolah. Namun, however, the same classroom management, namun prinsip pengelolaan kelas yang terkadang diterapkan berbeda, friends sometimes are applied oftenly in elementary and secondary schools because there's two types of schools are structure div elementary. Jadi kadang di sekolah berbeda pun, jika kita berada di sekolah berbeda, itu rules-nya juga berbeda. Kan di sini ada two types. Itu yang pertama, sekolah ini terstruktur secara berbeda gitu. Karena sekolah itu terstruktur secara berbeda. Terus, in middle and high schools, teachers face in the challenge of managing five or six different group of 22 to 25 adults for about 50 minutes each day. Di sekolah menengah pertama dan atas, guru menghadapi tantangan mengelola 5 atau 6 kelompok berbeda yang dari 20 hingga 25 remaja selama sekitar 5 menit setiap hari. Compared with secondary school students dibandingkan dengan sekolah menengah. Elementary school students spend much more than with the same student in the small space of a single classroom. Dibandingkan dengan siswa sekolah dasar menghabiskan lebih banyak waktu dengan siswa yang sama di ruang kecil dari satu kelas. And having to interact with the same people all day can build feelings of confinement and boredom and other problems. Dan harus berinteraksi dengan orang yang sama sepanjang hari dan dapat menumbuhkan perasaan pengguruan dan kebosanan dan dalam masalah lain-lainnya. Jadi jika kita misalnya dalam satu ruangan itu orangnya sama dalam 50
menit itu tuh kayak boring, kadang anak-anak tuh ada yang ngantuk, lebih cenderung ngobrol dibandingkan dibandingkan memperhatikan guru yang sedang mengajar. Stay also in second schools, device problems are frequently more severe, the students being potentially more lonely and even days because most secondary school students have more advanced reason skill than elementary school students. They might demand more elaborate and local explanations or rules and display. Juga di sekolah menengah, masalah disiplin sering lebih parah. Para siswa berpotensi lebih sulit diatur dan bahkan berbahaya karena kebanyakannya siswa adalah menengah memiliki keterampilan penalaran yang lebih maju daripada sekolah dasar. Siswa sekolah mereka mungkin menuntut penjelasan aturan yang lebih rumit dan logis dan disiplin. Jadi cenderung masalah di sekolah menengah adalah guru dituntut masalahnya lebih luas, yaitu kayak harus lebih logis dalam menerangkan. Dan tingkat disiplinnya pun harus emang tinggi karena apa yang kita lakukan mereka akan tiru seperti itu. Selanjutnya pembahasan yang kedua. Sekarang pembahasan kedua yaitu Crowell and Adrift Menego 2007 use the little of things section. The crowded, complex, and potently chaotic classroom as an outlet for potential problems and highlight Walter Doyle's 1986 sampai 2006 change statistic that rival each classrooms complexly and potently for problems. Jadi ruang kelas bersifat Jadi Carol Weiston dan Adrian Menego 2007 menggunakan judul bagian ini kelas yang ramai, kompleks, dan berpotensi kekacauan sebagai peningkatan potensi masalah dan menyoroti 6 karakteristik Walter Doyle yang menceritakan kompleks kelas dan potensi masalah. Potensi masalahnya ada 6. Yang pertama, classroom are multidimensional, yaitu maksudnya yaitu ruang kelas bersifat multidimensi, yaitu ruang kelas adalah tempat bagi banyak kegiatan mulai dari kegiatan akademik seperti membaca, menulis, dan matematika hingga kegiatan sosial seperti bermain, berkomunikasi dengan teman, dan berdebat. Yang kedua, activities occur simultaneously, yaitu aktivitas terjadi secara bersamaan. Banyak kegiatan kelas terjadi secara bersamaan dengan sungguh-sungguh. Satu kelompok siswa mungkin sedang menulis di meja mereka, dan yang lain mungkin sedang mendiskusikan sebuah cerita dengan guru. Satu siswa mungkin memilih yang lain, dan yang lain mungkin berbicara tentang apa yang mereka lakukan setelah sekolah dan sebagainya. Seperti itu. Yang ketiga, the things happen quickly. Hal-hal terjadi dengan cepat, seperti peristiwa yang sering terjadi dengan cepat di ruang kelas dan sering memerlukan tantangan segera. Misalnya, 2 siswa tiba-tiba berdebat tentang kepemilikan buku catatan. Seorang siswa mengeluh bahwa siswa lain
menyalin jawabannya. Seorang siswa berbicara tidak. Pada gilirannya seorang siswa menandai lengan siswa lain dengan spidol. Dua siswa tiba-tiba mulai bergerak siswa lain, menggertak siswa lain, atau siswa tidak sopan kepada Anda. Yang keempat, even are often unpredictable, yaitu peristiwa yang seringkali tidak dapat diprediksi. Meskipun Anda mungkin dengan hati-hati merencanakan hari itu, kegiatan yang sangat terorganisir, akan terjadi peristiwa yang tidak pernah Anda harapkan. Alarm kebakaran berbunyi, seorang siswa sakit, dua siswa berkelahi, putar tidak akan berfungsi. Perakitan yang sebelumnya tidak diumumkan terjadi, panas berbunyi di tengah musim dingin, dan seterusnya. Itu adalah salah satu contoh. Jadi peristiwa yang sehingga tidak dapat terprediksi seperti tadi, jika misalnya kita ada di sebuah ruangan, lalu kita tidak tahu, tiba-tiba ada saja kebakaran, lalu kita dapat tahu kebakaran itu dari sebuah lonceng, seperti itu. Yang kelima, there is little privacy. Ada sedikit privasi. Ruang kelas adalah tempat umum di mana siswa mengamati bagaimana guru menangani masalah kedisiplinan. Kejadian tak terduga dan frustasi keadaan, beberapa guru melaporkan bahwa mereka merasa seperti berada dalam ikan mangkuk atau terus-menerus di atas panggung. Banyak dari apa yang terjadi pada satu siswa dan diamati oleh siswa lain. Siswa membuat atribusi tentang apa yang terjadi dalam satu kasus. Mereka mungkin merasa bahwa guru tidak adil dalam cara dia mendisiplinkan siswa. Di tempat lain, mereka mungkin menghargai kepekaan aktivitas terhadap perasaan siswa. Seperti itu. Dan yang keenam, yang tadi, classroom have history. Ruang kelas memiliki sejarah. Siswa memiliki ingatan tentang apa yang terjadi sebelumnya kelas mereka. Mereka ingat bagaimana guru menangani masalah disiplin di awal tahun, di mana siswa mendapatkan lebih banyak hak istimewa daripada yang lain, dan apakah guru itu menepati janjinya. Jadi classroom have history adalah seperti kayak siswa dapat mengingat apa yang pernah mereka lakukan dengan gurunya di kelas, seperti itu. Yang selanjutnya, 1K. 1K to manage the complexity of the classroom is to make careful use of the first few days and max of school. To accomplish the goals, you will need to engage in advanced planning before the school year begins to determine how you are going to manage the classroom on the first day and beyond. Salah satu kunci mengelola kompleksitas kelas adalah dengan berhati-hati menggunakan beberapa hari dan minggu pertama sekolah. Untuk mencapai tujuan ini, Anda terlibat dalam perencanaan tujuan sebelum tahun ajaran dimulai. Tentukan bagaimana Anda pengelola kelas pada hari pertama dan luar. Kayaknya seperti contohnya, minggu pertama kita pakai untuk adaptasi dengan murid, guru tuh. Yang kedua, perjanjian peraturan. Yang ketiga, perjanjian belajar bagaimana, atau nanti kita di kelas kalau seperti ini rules-nya bagaimana, seperti itu.
Yang keempat, country the public's belief that more discipline is the number one in schools educational psychology emphasizes the need to develop and maintain a positive classroom environment that supports learning. Berlawanan dengan kepercayaan publik bahwa lebih banyak disiplin adalah kebutuhan nomor satu dalam sekolah. Psikologi pendidikan menekankan perlunya mengembangkan memelihara lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran. Kayak mungkin di masyarakat lebih mendukung jika sekolah itu adalah lebih ditekankan kepada disiplin. Akan tetapi, but resection in educational psychology constantly find that teachers who completely guide and structure classroom activities are more effective than teachers who complies their disciplinary rule. Throughout this book, he presents a vision of students as active learners engaged in meaningful tasks who think, travel actively and creatively, and who often interacts with other students and collaborative learning experience. Peneliti di bidang pendidikan psikologi secara konsisten menemukan bahwa guru yang secara kompeten membimbing dan menyusun kegiatan kelas lebih efektif daripada guru yang menentukan ukuran peran disiplin mereka. Melalui ini kami menyajikan visi tentang siswa sebagai pembelajar aktif yang terlibat, sering berinteraksi dengan siswa lain, adalah kolaborasi pengalaman belajar yang efektif. Jadi, menurut Bob He 1996 adalah yang lebih efektif adalah guru yang kegiatannya tuh konsisten, membimbing kegiatan secara efektif, seperti tidak banyak anak yang lebih cenderung sendirian, seperti main game, itu di kelas tuh mengobrol ataupun tidur. Jadi guru yang efektif tuh kayak mengontrol semua siswa agar tetap memperhatikan ke depan. Terus yang terakhir, effective classroom management has two main goals: to help students spend more time on learning and less time on a non-goal directed activity, and to prevent students from developing academic and emotional. Jadi, manajemen kelas yang efektif memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, membantu siswa menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar dan lebih sedikit waktu untuk kegiatan tidak mengarahkan pada tujuan, dan untuk mencegah siswa dari pembagian masalah akademik dan emosional. Jadi, manajemen kelas itu bagusnya itu, jadi manajemen kelas itu tujuannya itu cuma dua, untuk belajar dan mengarahkan agar anak tidak melenceng dari apa yang kita harapkan. Di sini ada 3 masalah. Yang pertama, help students spend more time on learning and less time on non-goals design activity. Ini
membahas tentang pentingnya untuk baik guru maupun siswa menjadi manajer waktu yang baik. Kelas yang efektif, manajemen akan membantu Anda memaksimalkan waktu instruksional dan pembelajaran siswa Anda waktu. Terus yang kedua, prevent student from developing problems, mencegah siswa berkembang masalah, yaitu ruang kelas yang dikelola dengan baik tidak hanya mendorong pembelajaran yang bermakna, tetapi juga membantu mencegah akademik dan emosional masalah dari berkembangnya. Ruang kelas yang dikelola dengan baik membuat siswa sibuk dengan tugas yang aktif dan menantang, memiliki aktivitas di mana siswa menjadi terserap dengan jelas dan peraturan yang harus dipatuhi siswa. Terus manage instruction, mengelola instruksi, yaitu pengelolaan kelas tidak hanya melibatkan pengelolaan siswa perilaku penyok, tetapi juga mengelola instruksi. Idealnya keduanya berjalan beriringan. Siswa yang terlambat dalam tugas belajar kecil memungkinkan untuk respon kelas telah digunakan sebagai bagian dari manajemen kelas. Mungkin sekian yang dapat saya bahas. Mohon maaf bila banyak kurangnya, karena saya pun masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasa Fitri. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah Psikologi Pendidikan Chapter 14 Outline nomor 2 yang membahas merancang lingkungan fisik kelas, yang dimana dimaksudkan fisik kelas yang baik adalah ruang kelas yang menarik, efektif, dan mendukung siswa dan guru dalam selama proses pembelajaran, yang bisa mencakup ruangan kelas, kepantauan guru terhadap siswanya, materi atau pelajaran yang mudah diakses atau dipahami, dan kepantauan siswa terhadap guru yang sedang mengajar di kelasnya. Selain 4 hal tadi, ada beberapa ada yang perlu guru diperhatikan selama pengaturan kelas tersebut, diantaranya visibility, keluasan pandangan, yang dimana guru dalam menata lingkungan kelas tersebut menempatkan dan menataan barang-barang di kelas tidak mengganggu pandangan siswa ketika belajar, sehingga siswa lebih leluasa memperhatikan guru pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, accessibility, mudah dicapai atau mudah dijangkau, seperti barang-barang yang dibutuhkan siswa dalam proses pembelajaran hendaknya diletakkan lebih dekat dengan siswa sehingga mudah dijangkau oleh siswa. Yang ketiga, fleksibilitas atau keluasan, di mana barang-barang yang ada di dalam kelas hendaknya mudah ditata dan dipindah-pindah sesuai dengan tuntutan pembelajaran. Yang keempat, kenyamanan dan menata ruang kelas. Sesuai dengan tujuan dan strategi pembelajaran, guru juga dituntut untuk menata dan memberikan kenyamanan baik bagi siswa ataupun bagi guru itu sendiri. Prinsip kenyamanan di sini disebut berkenaan dengan temperatur ruangan seperti cahaya, suara, dan kepadatan kelas. Selain 4 yang tadi, dan yang terakhir, 5. Keindahan. Dalam menata ruang kelas, prinsip keindahan ini perlu diperhatikan. Prinsip ini berkenaan dengan usaha guru menciptakan ruangan kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Dengan kesimpulannya, pengertian kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Dengan kesimpulannya, pengertian pengelolaan kelas bisa disebut berbagai jenis kegiatan yang dengan sengaja dilakukan oleh guru dengan tujuan menciptakan kondisi optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar di kelas. Pengelolaan kelas sangat berkaitan dengan upaya-upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar. Poin kedua, menjelaskan tentang gaya pengaturan.
Dalam gaya pengaturan kelas di sini ada beberapa yang terbagi pada beberapa bagian dan di sini ada terdapat 5 gaya. Yang ke-1, gaya auditorium, yaitu merupakan gaya penataan kelas saat para siswa duduk menghadapi guru. Gaya auditorium ini sering digunakan ketika seseorang yang membuat presentasi kepada seluruh kelas. Yang kedua, gaya tatap muka merupakan gaya penataan kelas siswa duduk saling berhadapan, yang dimana gangguan ketika gaya tatap muka, gangguan ini lebih tinggi daripada gangguan pengaturan dari gaya auditorium. Yang ketiga, gaya offset. Gaya offset merupakan gaya penataan kelas dengan sejumlah kecil siswa, biasanya dilakukan 3 atau 4 orang siswa. Dari gaya offset ini menghasilkan gangguan kurang dari gaya tatap muka dan bisa efektif untuk kegiatan pembelajaran kooperatif. Yang keempat, gaya seminar. Gaya seminar merupakan gaya penataan kelas saat siswa dalam jumlah besar 10 orang atau lebih duduk dalam lingkaran. Dalam gaya kooperatif ini, dalam gaya seminar ini dapat dilakukan ketika siswa dapat melakukan komunikasi antara siswa satu dengan yang lainnya. Yang kelima, gaya klaster merupakan gaya penataan kelas saat kecil. Siswa biasanya 4 atau 8 bekerja dalam kelompok kecil berkumpul rapat. Pengaturan gaya klaster dapat digunakan ketika daripada gangguan pengaturan dari gaya auditorium. Yang ketiga, gaya offset. Gaya offset merupakan gaya penataan kelas dengan sejumlah kecil siswa, biasanya dilakukan 3 atau 4 orang siswa. Dari gaya offset ini menghasilkan gangguan kurang dari gaya tatap muka dan bisa efektif untuk kegiatan pembelajaran kooperatif. Yang keempat, gaya seminar. Gaya seminar merupakan gaya penataan kelas saat siswa dalam jumlah besar 10 orang atau lebih duduk dalam lingkaran. Dalam gaya kooperatif ini, dalam gaya seminar ini dapat dilakukan ketika siswa dapat melakukan komunikasi antara siswa satu dengan yang lainnya. Yang kelima, gaya klaster merupakan gaya penataan kelas saat kecil. Siswa biasanya 4 atau 8 bekerja dalam kelompok kecil berkumpul rapat. Pengaturan gaya klaster dapat digunakan ketika pembelajaran kolaboratif dan sangat efektif untuk kegiatan pembelajaran kooperatif. Poin ketiga, menjelaskan tentang personalisasi ruang kelas, yang mana bisa disebut upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan lingkungan pelajaran yang kondusif melalui kegiatan, peraturan siswa, dan barang atau fasilitas pembelajaran, yang dimana dapat bertujuan diantaranya 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas atau perabot kelas yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. 4. Membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi outline 3 dan 4. Untuk outline 3 membahas tentang creating a positive environment for learning. Membahas apa aja sih? Nah, di sini ada 4 pokok bahasan.
Yang pertama ada general strategies, yang kedua creating, teaching, and maintaining rules and procedure, dan yang ketiga getting student to cooperate, yang keempat classroom management and diversity. Kita kupas satu persatu. Nah, yang pertama general strategies. Apa itu general strategies? General strategies merupakan strategi umum nih. Strategi umum dalam apa? Menciptakan lingkungan yang positif untuk belajar. Nah, di dalam strategi umum belajar terdapat manajemen gaya kelas belajar atau gaya pengasuhan belajar. Nah, di dalam strategi umum di sini membahas tentang manajemen kelas gaya otoritatif. Apa sih the authoritative classroom management style itu? Jadi guru atau misalkan orang tua yang menerapkan gaya belajar, gaya pengasuhan seperti ini cenderung siswanya atau anak didiknya itu mandiri, menunda kepuasan, rukun dengan teman sebaya mereka, dan menunjukkan harga diri yang tinggi. Makanya di sini tertulis like authoritative parents, authoritative teacher have students who tend to be self-reliant, delay gratification, get along well with their peers, and show high self-esteem gitu. Jadi gaya pengasuhan ini cenderung menghasilkan siswa yang aktif gitu, bagus ya gaya belajar ini. Kebalikannya, the permissive classroom di sini kurang menghasilkan siswa yang aktif gitu, menghasilkan siswa yang standar karena gaya manajemen kelas permisif ini menawarkan siswa yang otonomi yang cukup, tetapi mereka mendapatkan sedikit dukungan dalam mengembangkan keterampilan belajar atau mengelola perilaku mereka. Gaya otoritatif akan menguntungkan nih bagi siswa lebih dari gaya permisif. Kenapa? Karena membantu siswa menjadi lebih aktif dan pembelajar yang mandiri, seperti itu. Yang kedua, creating, teaching, and maintaining rules and procedure. Creating, menciptakan, mengajar, dan mempertahankan aturan atau prosedur. Apa sih gunanya gitu? Fungsinya untuk apa? Untuk kelancaran dalam proses pembelajaran. Makanya perlu rules dan prosedur gitu. Apa sih aturan atau prosedur itu? Aturan dan prosedur adalah harapan tentang perilaku yang dinyatakan. Contohnya, aturan itu menekankan pada ekspektasi umum khusus atau standar. Contohnya, aturan umum itu yang seperti apa sih? Misalnya menghormati orang lain, sedangkan contoh aturan yang lebih spesifik atau standar, misalkan ketika kita ingin memulai pembelajaran nih, kita harus mengkondusifkan diri terlebih dahulu, misalkan ketika membawa ponsel, matikan dulu ponselnya. Nah, itu merupakan contoh dari aturan yang lebih spesifik. Kalau prosedur lebih ke mengkomunikasikan harapan tentang perilaku, tetapi biasanya diterapkan untuk aktivitas tertentu dan tujuannya untuk mencapai sesuatu, bukan melarang perilaku atau mendefinisikan standar umum. Yang ketiga, getting student to cooperate. Apa sih maksudnya? Mengajak siswa atau anak didiknya untuk cooperate, bekerja sama. Gimana sih cara untuk mengajak bekerja sama dengan siswa itu? Ada 3. Yang pertama ada develop a positive relationship with student. Yang pertama, mengembangkan hubungan positif dengan siswa.
Contohnya seperti apa? Misalkan kita itu menunjukkan sikap peduli gitu terhadap siswa, menolong siswa ketika kesusahan, ketika kesulitan dalam belajar, kita jelaskan. Nah, itu develop a positive relationship with student. Yang kedua, get student to share and assume responsibility. Apa? Mengajak siswa share, berbagi, dan assume responsibility, bertanggung jawab. Ketika kita diamanatkan, terus diberi tanggung jawab, akan memberikan dampak positif bagi siswa itu sendiri, atau mungkin kitanya sendiri ketika diamanatkan untuk mengajar siswa yang baik. Nah, kita itu akan mendapatkan aura-aura yang positif, sikap-sikap yang positif yang akan kita dapat. Yang ketiga adalah reward appropriate behavior. Apa artinya? Yaitu ganjaran perilaku yang tepat atau reward, hadiah. Tapi hadiah di sini, reward di sini ada dua, ada reward yang benar-benar hadiah gitu ya. Ada juga punishment untuk misalkan ada siswa yang kurang baik, nah itu rewardnya punishment gitu. Kalau siswa yang baik misalkan ulangannya bagus, nah kita rewardnya tuh misalkan kita kasih coklat sekali-kali, atau misalkan nilainya bagus, atau kita kasih poin plus, atau mengerjakan sesuatu yang dia senangi misalkan. Tapi mengerjakan yang dia senangi itu tidak berbau hal yang negatif gitu, tidak kelewatan batas. Misalkan kita suruh untuk menjelaskan materi ke temannya gitu yang kurang mengerti. Kita kasih motivasi, terus masukan-masukan kepada siswa gitu ya. Untuk menginstruksikan atau cara mengajak siswa bekerja sama tuh bagaimana sih? Yang pertama choose effective reinforcer atau pilih penguatan yang efektif. Yang kedua use prompts and shaping effectively. Gunakan petunjuk dan pembentukan secara efektif. Yang ketiga, use reward to provide information about mastery, not to control student behavior. Gunakan penghargaan untuk memberikan informasi mengenai penguasaan, bukan untuk mengendalikan perilaku siswa. Jadi, ketika kita menginstruksikan, instruksinya tuh harus jelas gitu, jangan bertele-tele agar siswanya juga mengerti seperti itu. Yang keempat yaitu mengenai classroom management and diversity. Classroom manajemen dan keragaman kelas. Nah, pastinya kan di kelas itu terdapat karakter-karakter yang berbeda. Nah, karakter-karakter, terus latar belakang siswa, latar belakang pendidikan orang tuanya, pekerjaan orang tuanya, atau sifat anaknya, kepribadian anaknya itu memberikan atau merupakan sebuah tantangan bagi seorang guru gitu ya dalam mengajar. Makanya kita harus membuat perencanaan, membuat manajemen untuk mengatasi hal tersebut. Karena classroom management and diversity ini merupakan challenging gitu bagi gurunya. Nah, outline yang keempat membahas tentang being a good communicator. Bagaimana kita menjadi komunikator yang apa? Yang baik, good gitu. Nah, membahas apa aja sih dalam outline ini? Pembahasannya ada 3. Yang pertama ada speaking skill atau keterampilan berbicara. Yang kedua listening skill
keterampilan mendengarkan, dan yang ketiga adalah nonverbal communication atau komunikasi nonverbal. Kita bahas satu persatu. Speaking skill. Speaking skill dengan siapa? Keterampilan berbicara dengan siapa? Speaking with the class and student, dengan kelas dan murid. Nah, speaking skill di sini merupakan one of the most important things to keep in mind is to clearly communicate information. Jadi, speaking skill di sini merupakan salah satu hal yang paling penting untuk diingat, yang bertujuan untuk mengkomunikasikan informasi yang sangat jelas, clearly communicate information. Tetapi di dalam speaking skill terdapat hambatan-hambatan. Hambatannya apa aja sih gitu? Kan manusia itu kan tidak luput dari kesalahan, makanya akan terjadi yang ini nih, yang 6 ini. Yang pertama, criticizing. Apa itu? Mengkritik. Misalkan mengkritiknya sampai ada yang kasar atau menyinggung, nah itu nggak boleh gitu ya. Speaking skill yang sangat salah. Yang kedua, name, calling, and labeling. Jadi memberikan julukan, misalkan siswa yang bandel dijuluki apa gitu yang negatif ya. Advising, menasehatinya yang tadi kayak ini, menyinggung atau memberikan dampak yang negatif gitu bagi si mental anaknya. Yang keempat, ordering, memerintahkan apa? Hal-hal yang berbau negatif gitu, nggak boleh ya. Yang kelima, mengancam. Wah, ini udah kelewatan banget gitu. Dari judulnya juga udah negatif gitu, sifatnya negatif. Yang keenam adalah moralizing. Moralizing itu apa? Berceramahnya misalkan sampai ke menyinggung, terus apa? Menasehati secara kasar dan lain sebagainya. Terus keterampilan berbicara juga ada keterampilan giving and effective speech, memberikan pidato yang efektif. Nah, gitu. Pidatonya tidak bertele-tele, jelas gitu, langsung ke intinya. Lanjut, listening skill. Listening is a critical skill for making and keeping relationship. Mendengarkan merupakan keterampilan yang sangat penting untuk membuat dan menjaga hubungan, keeping relationship, making and keeping relationship, gitu. Nah, bagaimana sih gitu untuk strategi untuk mendengarkan yang baik? Some good active listening strategies follow. Yang pertama, pay careful attention to the person who is talking, including maintaining eye contact. Maksudnya gimana? Ketika kita ada yang berbicara di depan, misalkan kita dengarkan dengan baik, fokus, matanya ke depan, telinganya disiapkan untuk mendengar, terus eye contact yang tadi fokus ke depan. Nah, itu sangat penting untuk mendengarkan yang baik. Jadi pesan yang disampaikan oleh pembicara tuh nyampainya nggak salah gitu. Jadi si materinya tuh nyampe gitu, membuat long memory gitu, menambah wawasan kita. Nah, itu yang dinamakan mendengarkan yang baik. Yang kedua, caranya yaitu parafrase. Parafrase itu apa sih gitu? Misalkan ketika ada yang berbicara di depan, kita mencatat isi-isi atau garis besar materi yang disampaikan oleh pembicara. Nah, itu termasuk ke dalam parafrase. Yang ketiga, synthesize themes and patterns. Maksudnya adalah menyintesis tema dan pola. Jadi kita harus memahami gitu makna dari tema yang disampaikan oleh pembicara. Yang terakhir adalah give feedback in a competent manner. Apa itu? Kita melakukan feedback, hubungan timbal balik gitu.
atau memberikan tanggapan secara kompeten ketika ada yang berbicara. Misalkan contohnya seperti ini, ketika ada yang berbicara terus pembicaraannya tidak mengerti, nah kita mencari tahu atau tanya nih apa apa yang harus ditanyakan gitu. Apa yang nggak ngertinya tuh ditanyain ke si pembicara tersebut. Nah, itu masuknya ke give feedback in a competent manner. Lanjut, yang terakhir adalah nonverbal communication atau komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu apa sih? Komunikasi nonverbal atau nonverbal communication merupakan ekspresi komunikasi, pengekspresian komunikasi lewat gerak tubuh. Gerak tubuh yang mana? Mulut, tangan, dan kaki. Misalkan ketika kita senang. Nah, wajahnya seperti ini nih. Ini namanya nonverbal communication. Kalau marah, misalkan tangannya gimana? Kalau kita sedang menasehati anak, tangannya gimana gitu. Nah, itu masuknya ke nonverbal communication. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya, yaitu dealing with behavior problems atau berurusan dengan masalah perilaku. Yang pertama, strategi manajemen. Strategi manajemen adalah ahli manajemen kelas Karian Everson dan Edward Emir 2009 membedakan antara intervensi minor dan moderat untuk masalah perilaku. Intervensi kecil, beberapa masalah hanya butuh sedikit intervensi. Misalnya, siswa mungkin memanggil guru sebelum gilirannya, meninggalkan kursi tanpa izin, terlibat dalam pembicaraan sosial saat tidak diperbolehkan atau makan permen di kelas. Saat hanya intervensi kecil yang dibutuhkan untuk masalah perilaku, strategi ini dapat efektif. Everson dan Vollmer 2009 halaman 188 sampai 190, yaitu yang pertama, gunakan isyarat tertulis, yang kedua, jagalah pergerakan aktivitas, yang ketiga, pindahlah lebih dekat kepada siswa, yang keempat, arahkan perilaku, yang kelima, berikan pengarahan yang dibutuhkan, yang keenam, langsung dan tegas memberitahu siswa untuk berhenti, dan yang terakhir, berikan siswa pilihan. Yang kedua, intervensi moderat. Misalnya, saat siswa menyalahgunakan hak, mengganggu aktivitas, membuang waktu, atau mengganggu pengarahan atau karya siswa lain. Berikut adalah beberapa intervensi moderat untuk menangani jenis masalah. Everson dan Emir 2009 halaman 177 sampai 178, yaitu yang pertama, pemotongan hak istimewa atau kegiatan yang diinginkan, yang kedua, mengisolasi atau memisahkan siswa, dan yang terakhir, menggunakan penalti. Siswa juga bisa melakukan detensi untuk kenakalan mereka saat makan siang, saat istirahat, sebelum sekolah atau setelah sekolah. Menggunakan sumber daya lain di antara orang-orang yang dapat membantu Anda agar siswa terlibat dalam perilaku yang lebih tepat adalah rekan sebaya, orang tua, kepala sekolah, atau konselor, dan mentor. Berurusan dengan agresi. Kekerasan di sekolah kian memprihatinkan. Di banyak sekolah sekarang, umum bagi siswa untuk melawan, mengintimidasi siswa lain, atau mengancam satu sama lain, dan guru secara lisan atau dengan senjata. Menghindari argumen atau konfrontasi emosional akan membantu Anda untuk memecahkan konflik. Lingkup agresi dan kekerasan sekolah. Studi nasional baru-baru ini
di hampir 3.500 sekolah di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa agresi dan kekerasan di sekolah mencapai keprihatinan serius. Perkelahian. Ahli kelas manajemen Caroline Everson dan Edmund E. Emir 2009 merekomendasikan berikut dalam menangani siswa yang berkelahi. Saat Anda campur tangan, berikan perintah lisan keras seperti berhenti, leraikan perkelahian, dan sambil tetap meleraikan beritahu siswa lain untuk meninggalkan atau kembali ke hal yang dilakukan. Jika Anda campur dalam perkelahian yang melibatkan siswa sekolah menengah, Anda mungkin akan membutuhkan bantuan 1 atau 2 orang dewasa lainnya. Penindasan. Sejumlah besar siswa menjadi korban penindasan atau Kaiserschmidt 2009, Bernberg, dan Biggs 2010. Dalam survei nasional lebih dari 15.000 siswa kelas 6-10, hampir 1 dari setiap 3 siswa mengatakan bahwa mengalami sesekali atau sering terlibat sebagai korban atau pelaku dalam penindasan atau bullying. Nansel dan kawan-kawan 2001. Dalam studi ini, intimidasi didefinisikan sebagai perilaku fisik verbal untuk mengganggu seseorang yang kurang kuat. Berikut adalah 2 dari program intervensi penindasan berbasis sekolah yang paling menjanjikan. Yang pertama, Always Bullying Prevention, dibuat oleh dan Always. Program ini berfokus pada 6-15 tahun dengan tujuan mengurangi peluang dan penghargaan untuk penindasan. Yang kedua, Bully Proring Your School. Program ini dirancang untuk siswa di TK sampai kelas 8 dan menawarkan pendekatan sekolah dan kurikulum guru untuk mengurangi penindasan. Yang terakhir, perlawanan atau permusuhan terhadap guru. Edmund Emir dan Carol Everson 2009 membahas strategi berikut untuk menangani siswa yang melawan atau memusuhi Anda. Dalam kebanyakan kasus, jika Anda tetap tenang dan tidak masuk ke dalam percekcokan dengan siswa, siswa akan tenang dan Anda dapat berbicara dengan siswa mengenal masalah ini. Sekian dari saya. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Namun bila ada kritik dan saran, kami persilahkan kritik sarannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.